Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmania Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanasan global. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Peningkatan suhu di bumi ini tentu akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan akan dirasakan dan saling mempengaruhi antar wilayah di bumi. Jadi, fix nih, bumi kita sudah semakin memanas. Apa sih yang menyebabkan bumi ini semakin memanas dan mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Yang pertama, ada efek gas rumah kaca yang meningkat. Gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Gas rumah kaca ini berasal dari pembakaran minyak bumi seperti batu bara dan gas alam. Gas rumah kaca ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak bisa diteruskan keluar angkasa. Panas tersebut justru kembali ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, polusi udara. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara. Fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar mesin kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas tersebut diketahui tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas terperangkap di bumi. Hal inilah yang menyebabkan bumi terasa lebih panas. Yang ketiga, penggunaan CFC berlebihan. Klorofluorokarbon adalah bahan kimia yang dibuat untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. CPC ini ternyata bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Zat kimia ini ternyata cukup stabil sehingga bisa mencapai stratosfer secara utuh. Saat zat kimia ini berada di stratosfer, maka zat ini akan diubah oleh radiasi ultraviolet oleh sinar matahari dan mengeluarkan atom klorin perusak ozon. Setelah lapisan ozon menipis, sinar ultraviolet yang masuk ke bumi bisa menyebabkan perubahan kanker kulit dan katarak. Gas kimia ini juga memiliki kadar yang tinggi, yang bisa mengurangi oksidan di atmosfer bumi. Kadar gas ini akan semakin tinggi saat bercampur ke udara dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang keempat, ada gas metana. Gas kimia ini memiliki kadar tinggi yang bisa mengurangi oksidan di atmosfer bumi. Kadar gas ini akan semakin tinggi saat bercampur ke udara dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Gas metana ini dihasilkan oleh sektor peternakan, yaitu dari pakan ternak yang digunakan. Kegiatan di sektor ini secara tidak langsung bertanggung jawab atas emisi gas karbon dioksida. Tak hanya itu, aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk kimia juga bisa menghasilkan efek rumah kaca penyebab pemanasan global. Oh iya, belakangan ini dampak pemanasan global meningkat drastis dan memengaruhi berbagai ekosistem yang ada di permukaan bumi. Ada berbagai macam dampak dari pemanasan global. Yang pertama, ketidakstabilan iklim. Dengan terjadinya ketidakstabilan iklim, maka akan mengakibatkan pola cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak terprediksi, yang mengakibatkan terjadinya badai. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut ini akan mempengaruhi kehidupan di daerah pantai, seperti daratan di permukaan bumi akan tenggelam, kemudian erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Temperatur yang panas dapat menyebabkan gagal panen, sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Ketika timbulnya bencana alam yang disebabkan kenaikan air laut, seperti banjir, badai, biasanya penduduk akan pindah ke tempat-tempat pengungsian dan sering muncul penyakit seperti diare dan lain-lain. Yang keempat, pergeseran ekosistem. Terjadinya pergeseran ekosistem akan berdampak pada peningkatan kasus penyakit tertentu seperti kemarau panjang, kebakaran hutan yang berkaitan dengan musim hujan tidak menentu. Upaya pencegahan pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan, seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, energi air, matahari, angin, dan bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk pencegahan terjadinya pemanasan global.
Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia yang terlalu banyak melakukan eksploitasi sumber daya alam. Suka tidak suka, kondisi sudah terjadi. Bumi yang kita pijak kini sudah memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan agar kita mampu meminimalisir CO2 sebagai penyumbang pemanasan global terbesar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.